Halo guys, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu nih gimana sih tryout akurat profesional atau untuk mendapatkan sertifikat akurat profesional. Nah, jadi pada saat kita daftar untuk mengikuti ujian sertifikasi CAP atau ujian sertifikasi akurat, kita itu sudah sepakat mendapatkan tryout CAP. Nah, jadi sebelum kita melakukan ujian sertifikasinya pada saat tanggalnya, kita udah dapet ini soal tryout CAP yang bisa kita kerjakan berulang-ulang untuk melatih kemampuan kita. Nah, terus seperti apa sih sebenarnya untuk sertifikasi akurat itu? Nah, sebenarnya sama banget loh untuk soal ujian itu dengan tryout-nya. Artinya, jadi samanya itu bukan berarti sama banget soalnya kayak gini, tapi untuk modelannya nih itu sama banget. Model tryout CAP dengan model ujian CAP. Nah, langsung aja kita buka untuk tryout CAP-nya ya. Di sini kita bisa klik. Nah, jadi pada saat kita melakukan pendaftaran ujian CAP itu kita memperoleh akun nih untuk mengakses si tryout ini. Nah, di sini aku udah pernah nyobain, jadi aku tuh ngerjainnya itu ini karena ada ketidaktelitian seperti itu. Jadi ini nilainya 84. Nah, dari situ juga kita bisa melihat nih review untuk sebenarnya soal yang mana aja sih yang salah, terus jadi sehingga kita bisa cek nih kesalahannya itu karena apa. Nah, langsung aja ya kita lihat untuk ujian CAP-nya itu ada apa aja dan kayak gimana aja. Nah, jadi di soal 10 soal pertama itu kita bakalan mendapatkan soal pilihan ganda. Nah, untuk pilihan gandanya seperti ini ya. Jadi yang pertama ada media apakah yang digunakan untuk membuka akurat. Nah, udah jelas dong untuk akurat online itu kita hanya bisa menggunakan media Chrome seperti itu atau peramban lainnya seperti Firefox atau Internet Explorer atau Microsoft. Nah, lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Itu ada fitur apakah yang ditunjuk pada tanda panah di bawah ini. Nah, jadi ini kan fitur penjualan, ini pembelian, berarti ini ada persediaan atau inventory. Nah, kalau misalnya kalian bingung untuk ngerjain soal pilihan ganda ini karena kita nggak ngeliat nih si akuratnya, kita bisa sambil buka kok untuk akuratnya, jadi kita bisa ngeliat nih ini fitur apa sih. Karena pada saat kita ngerjain pilihan ganda ini, kita bisa pilih nih, atau kita mau langsung ke nomor 11. Nah, dia itu bisa banget. Terus kita mau balik lagi ke nomor 2. Nah, itu juga bisa banget. Nah, di sini kita lanjutin untuk pertanyaan nomor 3. Nah, masih sama mengenai tentang fungsi yang ada di Akurat Online. Jadi, di sini kita ditanya nih untuk mengenai faktur di muka. Nah, untuk jawabannya itu untuk menandakan bahwa faktur penjualan ditagihkan mendahului pengiriman barang. Nah, kenapa sih ini faktur penjualan? Di sini kita bisa lihat ya, di sini tulisannya faktur penjualan bukan pembelian. Kalau pembelian berarti untuk menandakan bahwa faktur pembelian ditagihkan mendahului pengiriman barang. Seperti itu. Nah, terus untuk nomor selanjutnya juga sama mengenai fungsi tombol-tombol yang ada pada akurat. Ini tanda delete atau gambar tong sampah berarti untuk menghapus transaksi. Nah, terus yang nomor 5 nih, banyak orang yang pada salah gitu untuk mengerjakan pertanyaan nomor 5 ini, yaitu manakah alamat web yang tepat untuk membuka akurat online. Kebanyakan itu pada pilih akurat.co.id. Padahal situs akurat online itu hanya ada di akurat.id ya, catat untuk akurat itu di akurat.id. Nah, selanjutnya, metode persediaan manakah yang disupport oleh Akurat Online? Nah, ini sering banget loh untuk muncul pertanyaan ini nanti. Nah, bukan sering ya, maksudnya ini kemungkinan besar ada pada saat kita ujian sertifikasi Akurat Online. Jadi, ini kita harus ingat-ingat ya, untuk metode persediaan di Akurat itu cuma 2, yaitu FIFO dan Average. Kita nggak ada LIFO ya di Akurat. Jadi, pilihannya udah jelas FIFO dan Average. Nah, ini kalian perlu ingat-ingat ya, karena bakalan ada deh insya Allah ada di soal ujian akurat. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Master data Excel di bawah ini merupakan master data yang perlu disiapkan sebelum melakukan setup awal dengan menggunakan fitur import kecuali. Nah, untuk fitur import itu kita bisa melakukan import itu untuk daftar akun, daftar barang, daftar pelanggan, daftar pemasok,
dan daftar aset. Nah, jadi selain dari 5 itu yang nggak ada itu daftar syarat pembayaran. Karena untuk daftar syarat pembayaran ini kita nggak import ya, melainkan kita bisa ngisi di bagian perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya, pada saat mengimport daftar akun, Akurat hanya mengerti beberapa kode tipe, salah satunya adalah AREK. AREK merupakan kode dari tipe akun. AREK itu jadi kayak singkatan loh. Jadi AREK itu berarti account receivable gitu. Kalau misalnya akun payable berarti dia AP. Pokoknya kalian sambung-sambungin aja deh akun payable berarti apa nih kira-kira gitu. Misalnya di sini pertanyaannya itu INV berarti kalau INV itu berarti persediaan atau inventory. Jadi seperti itu ya, itu tuh diambil dari bahasa Inggrisnya biasanya. Kita juga bisa cek untuk daftar akun tersebut di ini ya, di menu daftar akun pada Akurat Online. Kita bisa melihat untuk tipe kode akun itu untuk akun apa seperti itu ya. Nah, terus di sini ada lagi kode akun EXPS. Nah, EXPS itu kan expense atau beban. Nah, di sini kita bisa pilih beban. Kalau pendapatan itu biasanya revenue, berarti disingkatnya jadi apa gitu. Seperti itu ya. Kalau bank itu bank. Nah, terus nomor selanjutnya, agar master data dapat terimport ke dalam Akurat, maka master data tersebut harus dalam format. Nah, kalau import data akun, data barang, data masuk, data pelanggan itu kan kita hanya bisa dari Excel. Nah, udah jelas dong pilihannya itu pasti Excel. Seperti itu. Ini dia soal pilihan ganda, tryout, Akurat. Ini nggak beda jauh kok dengan ujian Akurat, hanya beda misalnya ini pertanyaan AREF, jadi inventory persediaan atau pendapatan, hutang, seperti itu. Nah, ini udah jelas nih, sepertinya ini ada terus untuk di ujian Akurat, untuk pertanyaan FIFO dan average ini atau metode persediaan. Nah, ini juga ya, untuk membuka Akurat Online ini, ingat-ingat itu Akurat ID, kali ini pasti ada deh di pilihan ganda untuk soal Akurat, sama kalian perlu menguasai untuk tombol-tombol atau fitur-fitur yang ada di Akurat Online. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka aja Akurat Online-nya ya. Seperti itu. Terima kasih, ditunggu untuk video tryout selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan soal-soal pada saat tryout CAP. Semangat belajarnya!